di tanganmu. Malam yang awalnya biasa, tapi berakhir tak terlupakan. Malam itu, panggung Dangdut Akademi 7 tampak berjalan seperti biasa. Lampu menyala, musik pembuka mengalun, dan para juri duduk di kursinya dengan ekspresi profesional. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa beberapa menit ke depan akan menjadi salah satu momen paling emosional sepanjang musim ini. Seorang peserta muda bernama Valen Akbar melangkah ke panggung dengan tenang. Tidak ada gestur berlebihan, tidak ada ekspresi dramatis yang dibuat-buat. Tapi justru dari ketenangan itulah, sesuatu yang besar sedang bersiap terjadi. Lagu yang akan ia bawakan bukan lagu ringan. Liriknya berbicara tentang pengorbanan, kelelahan batin, dan pertanyaan mendasar tentang tujuan hidup. Sebuah tema yang bahkan sulit dibawakan oleh penyanyi berpengalaman. Di titik ini, belum ada yang tahu bahwa malam tersebut akan mengubah cara juri dan penonton memandang Valen selamanya. Dan ketika musik mulai mengalun perlahan, suasana panggung berubah dalam sekejap. Sosok Valen Akbar, peserta muda dengan beban rasa dewasa. Valen Akbar dikenal sebagai peserta asal Pamekasan, Madura, dengan karakter vokal lembut dan pembawaan yang tenang. Sepanjang kompetisi, ia bukan tipe yang mencari sorotan dengan gimmick atau kontroversi. Namun justru konsistensi dan kejujuran dalam bernyanyi membuat namanya perlahan diperhitungkan. Banyak yang melihat Valen sebagai peserta berbakat, tetapi belum semua menyadari kedalaman emosinya. Usianya masih muda, namun cara ia memahami lagu kerap terasa matang. Hal inilah yang membuat keputusan Valen membawakan lagu bertema pencarian jati diri menjadi pertaruhan besar. Lagu seperti ini menuntut kejujuran rasa, bukan sekadar teknik vokal. Kesalahan kecil saja bisa membuatnya terdengar kosong. Disinilah publik mulai bertanya-tanya, apakah Valen siap menghadapi risiko tersebut, atau justru malam ini akan menjadi pembuktian terbesarnya. Lagu Aku Dilahirkan Untuk Siapa dan resiko besar di baliknya. Lagu yang dipilih Valen bukan lagu populer yang mudah dinikmati. Aku Dilahirkan Untuk Siapa dikenal memiliki lirik reflektif yang dalam, menyentuh sisi rapuh manusia. Lagu ini sering dianggap terlalu berat untuk dibawakan di panggung kompetisi karena mudah terasa berlebihan atau justru kehilangan makna. Banyak peserta di ajang serupa gagal menyampaikan pesan lagu ini secara utuh. Namun Valen mengambil resiko tersebut dengan keyakinan penuh. Dari sudut pandang reporter, pilihan lagu ini menjadi sinyal bahwa Valen tidak ingin sekedar lolos, tetapi ingin menyampaikan sesuatu yang lebih jujur. Saat nada pertama terdengar, tidak ada teriakan atau improvisasi berlebihan. Ia membiarkan lirik bekerja perlahan. Dan justru disitulah kekuatan penampilannya mulai terasa. Panggung yang biasanya riuh mendadak sunyi, seolah semua orang sedang diajak masuk ke dalam perenungan yang sama. Detik-detik penampilan yang mengubah atmosfer panggung. Sepanjang penampilan, Valen tidak mencoba memamerkan kekuatan vokal secara agresif. Ia memilih jalur yang lebih sunyi, lebih terkendali. Setiap bait dinyanyikan dengan artikulasi jelas dan emosi yang terjaga. Dari meja juri, ekspresi mulai berubah. Tidak ada catatan teknis yang ditulis, tidak ada bisikan antar juri. Semua perhatian tertuju pada panggung. Penonton pun terlihat larut dalam suasana. Ini bukan sekedar penampilan musik, melainkan sebuah cerita yang disampaikan tanpa perlu penjelasan panjang. Ketika Valen mencapai bagian klimaks lagu, ia tetap menjaga emosinya agar tidak meledak. Keputusan ini justru memperkuat pesan lagu. Dan saat lagu berakhir, tidak ada tepuk tangan spontan. Yang ada hanyalah keheningan singkat, sebuah tanda bahwa semua orang masih mencerna apa yang baru saja mereka rasakan. Reaksi tak terduga dari Soimah Pancawati. Momen paling mengejutkan datang dari kursi juri. Soimah Pancawati, yang dikenal dengan komentar tajam dan kepribadian tegas, terlihat menyeka air mata. Bukan tangisan yang dibuat-buat, melainkan emosi yang muncul secara spontan. Dalam komentarnya, Soimah mengaku tidak menyangka seorang peserta muda mampu menyampaikan lagu dengan rasa sedalam itu. Ia menyebut penampilan Valen mengingatkannya pada pengalaman pribadi di masa lalu. Pernyataan ini membuat suasana semakin haru. Dari sudut pandang berita, reaksi Soimah menjadi penanda penting bahwa penampilan ini melampaui standar kompetisi biasa. Ini bukan lagi soal benar atau salah dalam bernyanyi, tetapi tentang keterhubungan emosional yang jarang terjadi di panggung besar seperti DA7. Dan ternyata, reaksi emosional tidak berhenti di situ. Efek domino di meja juri. Setelah Soimah, juri lain pun menunjukkan reaksi serupa. Dewi Persik terlihat menahan air mata sebelum akhirnya memberikan pujian tinggi.
Ia menyebut penampilan Valen sebagai salah satu yang paling berkesan sepanjang musim. Wika Salim juga mengungkapkan kekagumannya terhadap cara Valen menyampaikan lagu dengan jujur tanpa berlebihan. Ketiganya sepakat bahwa malam itu Valen tidak sekedar bernyanyi, tetapi bercerita. Dari sudut pandang kompetisi, ini adalah momen langka ketika seluruh juri berada dalam satu frekuensi emosional. Tidak ada kritik teknis yang dominan. Yang muncul justru pengakuan bahwa Valen memiliki sesuatu yang tidak bisa diajarkan, kepekaan rasa. Dan sejak saat itu, posisi Valen di mata juri jelas mengalami perubahan besar. Penonton dan gelombang empati. Reaksi penonton di studio pun tidak kalah kuat. Banyak yang terlihat terdiam, sebagian lainnya mengusap mata. Tepuk tangan yang muncul setelah komentar juri terdengar panjang dan tulus. Di media sosial, potongan penampilan Valen mulai dibagikan dengan cepat. Banyak penonton mengaku merasa terkena oleh lirik dan cara Valen membawakannya. Dari sudut pandang reporter, ini menunjukkan bahwa penampilan tersebut berhasil menembus batas panggung televisi dan menjangkau emosi penonton di rumah. Valen tidak lagi dipandang hanya sebagai peserta berbakat, tetapi sebagai sosok yang mampu menyampaikan pesan universal tentang perjuangan dan pencarian makna hidup. Namun, perhatian besar ini juga membawa konsekuensi tersendiri. Titik balik dalam perjalanan kompetisi. Penampilan emosional seringkali menjadi pedang bermata dua dalam kompetisi. Di satu sisi, Valen mendapatkan simpati dan dukungan luas. Di sisi lain, ekspektasi publik dan juri otomatis meningkat. Setiap penampilan berikutnya akan dibandingkan dengan momen ini. Dari perspektif berita, malam tersebut dapat disebut sebagai titik balik karir Valen di DA7. Ia tidak lagi sekadar peserta yang dinilai, tetapi figur yang diharapkan terus menghadirkan kedalaman emosi. Tantangan Valen setelah ini bukan hanya mempertahankan kualitas vokal, tetapi juga menjaga kejujuran rasa tanpa terjebak pengulangan emosi. Dan disinilah perjalanan sebenarnya justru dimulai. Mengapa penampilan ini begitu membekas? Ada banyak penampilan bagus di panggung DA7, tetapi hanya sedikit yang benar-benar membekas. Penampilan Valen menjadi istimewa karena kesederhanaannya. Tidak ada drama buatan, tidak ada teknik yang dipaksakan. Yang ada hanyalah penyampaian yang tulus. Lagu tentang pengorbanan dan pencarian makna hidup terasa relevan bagi banyak orang. Dari sudut pandang jurnalistik, inilah contoh bagaimana seni bisa menjadi cermin pengalaman manusia. Valen berhasil menjembatani lirik dengan emosi penonton. Dan itulah alasan mengapa momen ini terus dibicarakan, bahkan setelah lampu panggung dimatikan. Penutup, satu lagu yang mengubah segalanya. Malam itu, Valen Akbar tidak hanya menyelesaikan satu penampilan. Ia membuka babak baru dalam perjalanannya di Dangdut Akademi 7. Tangisan juri, keheningan panggung, dan reaksi penonton menjadi saksi bahwa sebuah lagu bisa mengubah arah kompetisi. Dari sudut pandang reporter, inilah momen ketika seorang peserta muda membuktikan bahwa usia tidak selalu menentukan kedalaman rasa. Dan meski perjalanan Valen masih panjang, satu hal sudah jelas. Malam itu akan selalu dikenang